qubur bil masjid in amanat talwiduhu li'annahu yuhram talwidul masjid bin najasat. Intinya dan dibolehkan di Asy-Syafi'iyah, para mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah sebagai haid dan nifas untuk berjalan di masjid jika dia terhindar aman dari Sudah lanjutkan aja. Intinya mana? Yang membolehkan duduk. Yang membolehkan duduk dalam masjid mana? li'annahu yuhram Yang mana? Kalimatnya yang mana? Masa Anda belajar lagi sama saya? Al-ubur itu beda dengan al-muksu. Al-ubur itu beda dengan lewat al-ubur terus. Nah, terus yang al-muksu mana? Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham, sudah saya baca. Saya punya kitab ini, Pak. Saya di pesantren pengaji kitab ini. Dilanjutkan dong, tanggung jawab. Anda bawa kitab kok. Anda memahaminya gimana? Kenapa seperti itu ulama membolehkan? Sudah lanjut. Ini sudah paham ini. Yang al-muksu mana? Yang al-muksu mana? Ulama Syafi'i yang membolehkan al-muksu mana? Al-ubur dengan al-muksu itu beda. Al-muksu jangan pakai dalil ini. Al-muksu dalilnya hadis la uhilla al-masjidah lil haidi wan nufasa. Ini perkataannya la uhilla lil masjidi lil haid wal junub. Ini kan umum. Umum. Ada hadis tidak dalam hadis Nabi itu ditaksis. Mana? Al-am ini Nawilni al-khumra minal masjid. Itu kan Dewi Aisyah diperintahkan Rasulullah. Jangan ditutup dulu, belum selesai. Berarti Anda nggak bisa memahami kitab ini, Bapak. Bukan sebentar. Nawilni itu Rasulullah perintahkan Dewi Aisyah ketika haid ambil khumrah dalam masjid. Sehingga dari hadis ini ulama sepakat yang dibolehkan itu al-ubur. Kalau al-muksu sepakat sebab hadisnya la uhilla al-masjidah lil haidi wan nufasa. Itu ulama bukhara sepakat. Ketika misalnya dia haid, dia ditakutkan bahwa haidnya itu menyentuh masjid. Itu al-ubur, Pak. Jenengan bedakan atau enggak dengan al-muksu? Belajarnya sama siapa ini belajarnya? Anda malu-malu saja bawa kitab kalau begini. Lazim kalam bin Abdari bisa babil sudah paham. Saya punya kitab ini. Ini kan sudah bisa babil. Di sini coba pahami wa ajaja Syafi'iyah wal Hanabilah lil haidi wan nufasa. Apa yang ajaja? Al-ubur fil masjid. Al-ubur apa al-uburi? Coba dibaca, saya ingin tahu. Ini bacanya gimana? Fathah apa kasrah? Mana? Al-ubur. Al-uburi. Insyaallah. Nggak bisa. Belajar nahwu sharaf lagi. Kan lil haid wan nifas. Belajar nahwu sharaf lagi. Al-ubur fil masjid. Katanya al-uburi. Al-ubur dia maf'ulun bi. Maf'ul dari mana? Maf'ul bi ajaza. Kenapa tadi al-uburi? Itu kan berarti tadi Anda belum baca benar, Pak. Saya di pesantren kitab ini saya kaji Wabah Suhaili. Kalau saya sabit yang jadi referensi dari istri Anda itu nggak boleh dipakai. Karena apa? Saya sabit itu bukan fakih di Mesir. Makanya Profesor Dr. Said Agil Hussein Munawar dalam ceramahnya ketika di Lirboya mengisi tamatan, saya heran. Saya sabit itu seangkatan dengan saya di Mesir. Lah kok karyanya laku dan dianggap fakih? Ya itu kan biasa saya sama ulama. Artinya Kadang-kadang ada orang yang nggak suka, ada orang yang nggak suka. Jangan begitu. Ketika disampaikan kepada jamaah dengan referensi kitab yang ditolak oleh banyak ulama, bahaya itu. Ulama-ulama yang mengatakan Allah duduk di atas arsh seperti duduknya manusia itu juga boleh disampaikan. Sehingga akhirnya manusia meyakini Allah sama dengan makhluk. Kakinya besar. Jadi tadi al-ubur, al-muksu coba mana al-muksu? Itu tadi sudah saya Bisa babil muksu itu bukan al-muksu di sana. Kalau gini saja, saya paham Anda. Kita punya waktu kapan? Agenda kan kita dialog terbuka, biar disaksikan banyak orang. Jangan dimasukkan kitab dulu. Biar ini semua memperhatikan bahwa ahli itu belum paham memahami kalimat per kalimat. Wong al-ubur kok di mana al-muksu? Saya minta yang al-muksu mana? Empat mazhab al-muksu mana? Bisa babil mungkin dengan sebab dia tinggal di situ. Jadi kan Pak, ini kita mengingatkan selaku masih muda dan mohon maaf, saya bicara keras karena ini mohon maaf rumah kami.
Anda selaku tamu juga harus punya adab. Ini saya tidak marah, tidak Ya, saya pun nggak marah, tapi ketika bicara kebenaran dan Anda seakan bawa kitab 3, maunya ditunjukkan pada saya, dikira saya nggak bisa jawab. Ayo membaca kitab dengan saya. Kesombongan dan dilawan dengan kesombongan. Nggak boleh, Pak. Lah kan begitu. Siapa yang sombong? Anda bawa kitab ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Melihat sebagai landasan. Seperti itu. Ternyata Anda tidak paham pula dalam mengambil redaksi itu. Al-ubur itu beda dengan al-muksu. Coba Pak, fikih Fathul Qorib buka. Yahrumu alal haidi khamsatu asya. Itu beda dengan al-ubur, al-muksu. Kalau al-muksu sepakat ulama tidak boleh. Kalau al-ubur dilihat in khafa talbisu haram wa in lam yakhaf talbisu halal. Kan harus begitu, Pak. Sekali-sekali cobalah ada Pak Masail. Bapak waktu di Sungai Beduk pun diundang nggak hadir. Padahal kita dan teman-teman sungguh ingin ketemu dengan Bapak. Ternyata ditemukan sebab biar kita terbayang dengan si Bapak. Nah, gimana? Mana yang al-muqsi? Mengatakan al-muqsi yang boleh mana? Terus yang mengatakan bahwa orang baca sholawat nariyah, katanya ulama tadi itu adalah musyrik. Ulama mana, Pak? Ulama yang hadis sholawat. Ya ulama yang hadis sholawat itu. Loh, coba sampaikan. Katanya tadi kan nggak terima. Itu kan perkataan ulama. Coba ulamanya siapa? Dia dari golongan mana? Jangan-jangan ulama Wahabi pula yang 4 mazhab sepakat kita harus membentengi akidah keturunan kita dari Wahabi. Ayo, mau bicara silakan. Atur ulang waktunya kalau belum puas.